Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi ya dalam forum pendampingan YBMMI. Setelah saya lupa terakhir kapan ya pas saya tidak bisa membersamai itu, saya lagi safar di luar kota. Mohon maaf, jadi saya izin absen terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa lagi ikut membersamai Bapak Ibu sekalian, orang-orang baik, orang-orang yang sedang berjuang menegakkan pilar-pilar peradaban melalui masjid, melalui wadah Baitul Malnya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini agenda kita adalah review buku pedoman BMM dan checklist pra-operasi BMM. Sebelumnya saya izin bertanya dulu di antara bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini yang belum melihat buku panduannya, mungkin bisa resen atau ini. Oh, ada ini siapa nih? Boleh Mas, boleh komen Mas? Mas siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Asep ya? Ya, mohon maaf saya baru bisa gabung. Oh iya, siap Mas. Tapi sudah ini ya Mas ya? Sudah submit dokumen-dokumennya Mas? Ya, baru tadi pagi saya baru. Oh, oke, baru tadi pagi. Alhamdulillah. Siap. Belum Oke. bisa lihat itunya. Iya. Ini sedang proses dibantu sama Pak Haris, Pak Asep, Mas Asep ya. Kang Asep ini mah ya, kayaknya Kang Asep lah enaknya. Orang Bandung. Saya juga dari Bandung, Kang. Siap. Mohon bersabar ya Kang Asep ya, nanti kita bantu instalkan nanti itu oleh Pak Haris. Baik, mungkin ada lagi. Oke, insya Allah sebagian besar sudah mendapatkan ya, dan mudah-mudahan sudah mulai dipelajari dan sudah pelan-pelan dicoba dipraktekkan. Izin sementara saya mute dulu semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Oke. Baik. Saya share screen dulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan coba kita diskusikan pada malam hari ini. Cuman begini Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita memulai sesi diskusi ini, izin saya juga mencoba memberikan pengertian ke Bapak Ibu sekalian bahwa memang pada dasarnya saya pribadi ini latar belakangnya adalah latar belakang praktisi bisnis dan manajemen. Jadi memang dunia Baitul Mal, dunia kemasjidan ini juga merupakan dunia yang baru bagi saya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan lewat forum pendampingan ini saya juga bisa belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap kasus-kasus yang dihadapi di lapangan oleh Bapak Ibu sekalian, mari kita diskusikan sama-sama di sini. Cuman mungkin mohon maaf apabila misalkan pada waktu berjalan diskusi, misalkan nanti ada satu titik di mana saya juga belum bisa memberikan jawaban karena memang keterbatasan pengetahuan saya, atau mungkin saya memang masih ragu untuk memberikan jawaban yang pasti, mohon izin agar saya pending dulu jawabannya. Jadi nanti saya bisa gali informasi lebih dalam lagi lewat buku atau media-media internet.
Termasuk juga nanti saya akan bertanya pada Ustadz, pada para ahlinya, saya konsultasi. Setelah saya mendapatkan jawaban yang pasti, nanti saya akan jawab, entah via Japri atau mungkin nanti lewat forum Zoom periode berikutnya gitu. Jadi mohon maaf apabila misalkan nanti pada waktu berjalan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya sendiri masih belum berani untuk menjawab atau belum bisa untuk menjawabnya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke, bismillah, kita mulai. Nah, ketika kita mengelola Baitul Mal, kita memang diharapkan mengelola Baitul Mal ini dengan serius, dengan pola manajemen yang rapi, yang tertata dengan baik. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata kita kan harus punya strong why-nya kan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau coba kemarin tuh menelaah sebenarnya kira-kira ada nggak sih SK-nya gitu dari Allah gitu. Kan kita sebagai manusia, sebagai umat Muslim terutama ya, ketika kita menjalankan sesuatu harus ada strong why-nya. Nah, strong why-nya itu apa? Ya kita lihat balik lagi ke Quran dan kita lihat dari Sunnah. Nah, apa ada SK-nya gitu untuk pengelolaan segala sesuatunya? Apakah memang harus di-manage dengan baik? Ternyata ada Bapak Ibu sekalian. Izin saya coba tampilkan. Jadi di Quran surat As-Saff ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsusun. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Memang secara konteks ayat ini berbicara mengenai perang. Jadi perang itu ya harus distrategikan dengan baik sehingga teratur gitu. Jadi ada strateginya dengan baik. Namun izinkan saya mencoba melihat dari perspektif manajemen. Apalagi ini kita berbicara mengenai Baitul Mal. Seperti yang kita tahu, Baitul Mal itu adalah wadah untuk orang-orang baik bersedekah, di mana sedekah merupakan salah satu cara untuk memerangi riba. Nah, insya Allah ini jadi masuk nih topiknya. Maka ketika kita membangun Baitul Mal, kita ini seperti sedang berperang kan Bapak Ibu sekalian. Kita mengikuti perintah Allah untuk memerangi riba. Dengan apa kita bangun Baitul Mal ini? Sebagai sarana untuk berperang di jalannya. Nah, berperangnya gimana? Ya kita bikin dengan barisan yang teratur. Seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Artinya ketika kita berbicara dari sisi manajerial, otomatis semua strategi yang dijalankan dalam menjalankan Baitul Mal ini harus dibuat dengan sistem yang teratur gitu. Terkelola dengan baik, teradministrasi dengan baik gitu. Nah, ini seakan-akan seperti bangunan yang kokoh. Nah, manajemen itu kan kalau kita berbicara secara keseluruhan, ini kan satu bagian dengan yang lainnya ini kan saling berkesinambungan. Jadi saling terkait. Jadi semua memegang peranan penting walaupun beda-beda tugasnya, tapi semuanya punya peranan penting gitu. Tidak ada yang mana yang lebih penting, divisi apa yang lebih penting, divisi ini nggak terlalu penting, nggak seperti itu. Semua punya peranan penting sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengelola Baitul Mal ini dengan suatu sistem manajemen yang baik, pengelolaan yang baik, agar seperti bangunan yang kokoh gitu. Nah, insya Allah apa yang kita akan bahas, apa yang kami coba dampingi Bapak Ibu sekalian selama 1 tahun ke depan insya Allah, itu adalah dalam rangka supaya kita bisa mengelola Baitul Mal ini dengan baik, termanage dengan baik, dengan profesional. Kenapa demikian? Jadi saya menemukan satu rumus. Nah, ini bisa-bisanya saya aja sih. Mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi rumus optimasi Baitul Mal, walaupun insya Allah juga bisa difungsikan di bagian-bagian lain gitu.
Jadi ketika kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, ya, nah ini kita mendirikan Baitul Mal ini kan salah satu ikhtiar kita untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah kan. Nah, lalu kita jalankan dengan niat yang lurus dan hati yang tulus, ini di internal kita sendiri, lalu ditambah dengan pengelolaan yang profesional, insya Allah Bapak Ibu sekalian hasilnya akan berkah berlimpah, insya Allah atas izin Allah. Jadi ini saya mendapat inspirasi ini ketika mengikuti annual meetingnya Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan di tahun 2020 ini itu mereka mengalami lonjakan pendapatan Ziswaf dari 2019 itu hanya 1,7 miliar per tahun. Nah, di tahun 2020 itu lonjakannya menjadi 5,4 miliar. Jadi kurang lebih 3 kali lipat lah ya, kurang lebih 3 kali lipat. Nah, yang lebih menariknya lagi, dalam kurun waktu 2020 ini, setelah dibedah, sebelumnya kan sebelumnya BMI Jogja ini kan hanya bermain di ranah gerakan infak beras saja. Jadi belum murni sebagai Baitul Mal. Mereka baru berdiri sebagai Baitul Mal itu di bulan-bulan akhir 2020, kalau nggak salah September akhir atau Oktober awal kalau nggak salah. Jadi dalam kurun waktu Januari sampai September itu murni hanya infak beras saja Bapak Ibu sekalian. Dan pendapatannya itu kisaran 200 juta, 300 juta. Tapi ketika mereka merubah bukan merubah, jadi kayak menyempurnakan fungsinya sebagai Baitul Mal, jadi menerima ziswaf juga, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian, itu langsung melonjak. Jadi kalau misalkan dikalkulasi kurang lebih misalkan 9 bulan berjalan 200 juta berarti kan 1,8 miliar. Nah, sisanya di bulan Oktober, November, Desember itulah terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Otomatis ini seperti jawaban dari Allah, pembuktian bahwa Allah itu menyuburkan sedekah. Karena apa? Wadahnya pun juga ikut subur, Bapak Ibu sekalian. Maka lahirlah inspirasi rumus optimasi Baitul Mal ini. Begitu. Baik. Nah, sekarang salah satu bagian dari kenapa kita harus mengelola dengan baik adalah tertib administrasi. Ini satu bagian yang mungkin bagi sebagian orang agak gimana ya, kalau ngomong tertib administrasi itu mungkin agak alergi gitu ya. Nah, cuman memang agak merepotkan, namun insya Allah ini akan justru sangat membantu Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus tertib administrasi? Apalagi ini Bapak Ibu kan mumpung masih baru nih, kita baru mulai. Jadi insya Allah masih sangat mudah untuk memulai langkah ini dengan tertib sedari awal gitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kenapa penting? Karena kita ini sedang menjaga amanah dari semua pihak. Seperti yang kita tahu, fungsi Baitul Mal ini adalah Baitul Mal terima kasih. Ya, kita terima amanah dari orang baik, kita salurkan ke orang-orang baik. Nah, jika kita tidak tertib administrasi, khawatirnya nanti bisa mungkin ya Bapak Ibu sekalian mungkin ada keselip. Jadi misalkan ada transaksi-transaksi yang tidak terdokumentasikan dengan baik, itu tidak tercatat, otomatis jadi tidak tersampaikan. Atau misalkan amanahnya untuk zakat, tapi malah disalurkannya untuk infak tematik. Akhirnya tidak sesuai dengan amanahnya. Atau mungkin yang lebih kurang menyenangkan lagi ya Bapak Ibu sekalian, misalkan ada salah satu di antara tim Baitul Mal yang niatnya kurang baik. Jadi ketika internal manajemen ini tidak dikelola dengan baik, administrasinya tidak tertib, otomatis ada celah, ada peluang bagi si orang tersebut untuk bisa menyelewengkan dari nilai-nilai amanah ziswaf yang didapat itu. Nah, ketika ada penyelewengan itu, sementara tidak terdokumentasikan dengan baik, tidak teradministrasi dengan baik, otomatis sulit untuk bisa melacaknya. Maka dari itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena ini kita sedang menjalankan amanah besar, otomatis kita perlu
membuat administrasi ini sebaik mungkin, setertib mungkin gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah lewat buku panduan itu akan dijabarkan sangat detail terkait bagaimana pengelolaan administrasinya. Insya Allah nanti akan kita diskusikan di forum-forum berikutnya. Yang kedua, jika kita tertib administrasi, maka kinerja kita akan lebih mudah diukur. Apabila kinerja kita lebih mudah diukur, maka akan lebih mudah diatur, gitu. Jadi kita bisa tahu kinerja kita ini di bulan ini bagaimana. Misalkan di raihan 60 juta gitu ya per bulan ini. Nah, 60 juta ini terdiri dari apa saja? Misalkan zakatnya mungkin 10 juta, terus infak tematiknya misalkan 35 juta, lalu infak umumnya misalkan sisanya. Lalu dilihat, oh ini berarti ada ini zakat ini potensinya bisa dioptimalkan lagi nih. Nah, itu jadi kita lebih mudah nih dalam menyusun strateginya, lebih mudah mengaturnya itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga adalah dengan tertib administrasi, otomatis kita menjalankan by system. Jadi kita tidak tergantung pada orang, sosok orang per orang. Misalkan di bagian penerimaan, di bagian pelayanan, si Fulan misalkan, kita mempercayakan pada si Fulan. Karena kita tidak tertib administrasi, kita mempercayakan saja pada si Fulan. Manakala misalkan si Fulan itu sedang sakit, atau misalkan qadarullah pindah gitu, keluar dari BMM Bapak Ibu sekalian, nah ini Bapak Ibu jadi kelimpungan nih, karena Bapak Ibu mengandalkan si Fulan tersebut gitu. Sementara apabila kita semua berjalan by system, administrasinya berjalan by system, insya Allah apapun yang terjadi misalkan pada si Fulan tersebut, insya Allah masih bisa di backup oleh orang lain gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, apabila kita tertib administrasi, kita kelola dengan baik dan kita manage dengan profesional, insya Allah BMM Bapak Ibu sekalian akan dipercaya oleh umat. Trust dari umat itu akan tinggi karena melihat, oh ini BMM ini pengelolanya dengan baik, amanah dari saya bisa disampaikan, disalurkan dengan baik, dan saya percaya itu. Nah, itu ketika sudah mendapatkan trust tersebut, insya Allah BMM Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah menjaring lebih banyak orang-orang baik yang mau berdonasi, berziswaf di tempat Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini review singkat dari buku pedoman. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar ya Bapak Ibu sekalian. Hanya ini saja, sebentar saya izin share yang lain dulu. Oke. Nah, ini buku pedomannya. Edisi Februari 2021 ya Bapak Ibu sekalian. Di edisi ini sebelumnya kita ketika mulai share ke Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan registrasi secara lengkap, itu total halaman 59 kalau nggak salah. Nah, ini alhamdulillah per Februari ini kami sudah melakukan revisi, ada beberapa perbaikan dan ada tambahan di beberapa titik. Jadi alhamdulillah sudah menjadi 80 halaman. 80 halaman ini terdiri dari ini saja, total ada 15 bagian Bapak Ibu sekalian. Nah, yang bagian pertama terkait latar belakangnya sendiri dari Baitul Mal Masjid ya. Nah, bagian 2, bagian 3 ini adalah hak dan kewajiban dari YBMMI dan BMM Masjid gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Lalu bagian 4 ini prosedur pendiriannya. Nah, ini insya Allah sebagian sudah kita bahas di pendampingan sebelumnya ya, dan sebagian lagi akan kita bahas di pendampingan kali ini gitu ya. Nanti nah ini poin-poin ini nanti akan saya review checklistnya ke Bapak Ibu sekalian di slide-slide berikutnya ya. Nah, lalu bagian 5 ini prosedur pengelolaan BMM. Ini insya Allah akan kami adakan pendampingan lagi di berikutnya. Jadi berikutnya kita akan berbicara mengenai prosedur pengelolaan BMM.
aktivitas hariannya seperti apa, nanti timelinenya seperti apa. Nanti kita akan diskusi banyak di situ. Nah, cuman mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, yang poin F sampai J ini sebenarnya tidak ada. Jadi sampai job list harian saja. Ya, ini mohon maaf ini belum sempat kami revisi. Lalu bagian 6, nah ini masuk ke SOP. Nah, ini prosedur promosi layanan Ziswaf, insya Allah nanti akan dibersamai oleh Pak Yai Bung Ben. Nah, ini beliau masternya promosi, insya Allah. Lalu nah ini bagian 7, ini prosedur pelayanan penerimaan Ziswaf. Nah, saya berharap nih Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mulai berbicara ke bagian-bagian yang spesifik, misalkan prosedur pelayanan penerimaan Ziswaf, artinya kan ini sudah masuk ke dalam ranahnya bagian penerimaan, ranahnya CS. Maka saya pribadi berharap agar Bapak Ibu berkenan bisa mengajak si orang CS tersebut ikut hadir dalam Zoom meeting ini gitu. Jadi kalau misalkan dianya juga ikut Zoom meeting kan Bapak Ibu tidak perlu susah-susah harus menjelaskan lagi gitu, karena saya menjelaskan ke Bapak Ibu sementara Bapak Ibu tidak memegang bagian CS ini, kecuali kalau misalnya memang Bapak Ibu bagian CS juga ya, memegang bagian CS. Tapi apabila sudah ada SDI-nya, sudah ada sumber daya insaninya yang dipercayakan untuk di posisi pelayanan ini, maka silakan diajak Pak, diajak Zoom meeting pada bagian ini agar bisa juga langsung saya ini kan saya bantu untuk arahkan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terus ini juga prosedur pendataan sasaran penyaluran Ziswaf. Nah, ini kan ranahnya teman-teman di bagian program dan penyaluran. Nah, ada baiknya nanti perwakilan dari divisi program dan penyaluran ini juga ikut hadir gitu Bapak Ibu sekalian. Terus bagian 9, prosedur pelayanan penyaluran Ziswaf. Ini juga sama, bagiannya program. Nanti kita akan jelaskan sangat detail terkait prosedur penyalurannya. Gitu ya. Bagian 10, pelaporan penerimaan Ziswaf. 11 prosedur pelaporan, 10 prosedur pelaporan penerimaan Ziswaf. 11 pelaporan penyaluran Ziswaf. Dan 12 prosedur pelaporan keuangan. Nah, ini ranahnya bagian keuangan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini topik yang cukup berat, tapi mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu bikin jadi pusing setelah nanti kita Zoom meeting pada sesi ini. Dan saya juga harapkan agar bagian keuangan bisa ikut Zoom meeting pada pembahasan sesi ini. Jadi nanti mungkin di pengumuman nanti akan kita kasih notes gitu ya. Mohon agar diajak di bagian terkait gitu ya. Jadi biar lebih pembahasannya sesuai dengan usernya gitu ya. Nah, ini bagian 13, pengembangan sumber daya insani terkait manajemen sumber daya manusianya, SDM-nya. Nah, ini prosedur pembiayaan operasional BMM. Nah, ini bagian 14 ini juga sebenarnya bagian dari keuangan. Bagian dari keuangan. Tapi ada juga bagian dari direktur BMM-nya. Jadi pemimpin BMM-nya. Karena ini terkait dengan proses kebijakan terkait hak amilnya. Hak amilnya bagaimana? Nanti dari total hak amil yang didapat dari raihan Ziswaf itu nanti dialokasikan. Jadi kita berbicara mengenai budgeting di sini. Lalu bagian 15, pengembangan infrastruktur BMM. Nah, ini sumber pembiayaan dan prosedur pembiayaannya bagaimana. Lalu nanti setelah bagian 15, mungkin Bapak Ibu bisa lihat sekalian. Nah, ini adalah lampiran-lampiran. Saya coba ini kan ya. Saya coba tampilkan. Nah, ini lampiran-lampiran. Seperti ini. Pertama, form penyerahan dan penerimaan uang tunai FPPU. Nah, ini maksudnya apa? Nanti saya jelaskan di sesi-sesi berikutnya. Nah, yang jelas ini seperti ini. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau misalkan sudah mulai mempelajari ya bukunya ini, insya Allah akan tahu, oh ini tuh masuk di pas bagian apa gitu ya. Nah, saya nggak mau bocorin jalan ceritanya Bapak Ibu sekalian, biar dibaca masing-masing dulu ya. Gitu. Ini agak kecil tulisannya ya, nanti bisa diperbesar. Daftar barang inventaris, sebentar saya perbesar. Nah, ini daftar barang inventaris. Terus, nah ini formulir pendataan mustahik. Ini yang sering banget ditanyain sama
banyak anggota member BMM nih. Nah, ini alhamdulillah sudah ada, mungkin bisa menjadi satu panduan gitu, referensi. Nah, ini surat pernyataan wakaf ya. Contohnya seperti ini, dan ini tidak plek 100% harus diikuti sama persis ya Bapak Ibu sekalian. Ini hanya contoh saja, hanya sebagai referensi. Jadi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi di masjid Bapak Ibu masing-masing. Lalu ini sudah masuk format laporan ini. Ini format laporan penerimaan Ziswaf seperti ini. Gambarannya nanti langkah-langkahnya bisa dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan terkait pelaporan. Ini laporan penerimaan Ziswaf untuk publik. Nah, yang ini untuk internal. Jadi lebih detail lagi. Sementara kalau untuk publik cukup summary-nya saja, cukup rangkumannya saja. Ini penyalurannya. Terus ya ini juga penyalurannya tapi untuk publik ya. Nah, ini laporan realisasi hak amil. Nah, ini yang tadi terkait realisasi dari anggaran yang hak amil peroleh itu dialokasikan kemana saja realisasinya. Jadi memang tidak bisa lepas ya Bapak Ibu sekalian dari sedikit, masih sedikit sih sebenarnya, tidak masuk terlalu dalam, tapi ada sedikit nuansa akuntansinya Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena memang kita harus optimis bahwa baitul mal kita ini akan membesar, akan menjadi baitul mal yang raksasa, menjadi celengan raksasa kalau kata Pak Ye Bung Ben. Nah, kalau misalnya sudah menjadi celengan raksasa, insya Allah maka tanggung jawabnya akan jadi semakin besar, pertanggungjawaban publiknya juga akan semakin besar. Nah, bukan tidak mungkin nanti dari Basnas juga meminta laporan keuangan dan akan diaudit Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ada pelaporan dengan standar minimal seperti ini, insya Allah nanti ketika ada improvement dari proses pelaporannya, Bapak Ibu sekalian tidak akan terlalu kesulitan gitu, karena ini sedikit banyak sudah mulai menyentuh kaidah-kaidah dasar akuntansi. Namun untuk bisa sesuai dengan standar akuntansi tentu ada acuannya PSAK di tahun berapa saya lupa ya. Yang jelas terkait dengan pengelolaan yayasan ini gitu. Nah, ini alokasi hak amil juga. Terus laporan perubahan saldo dana Ziswaf. Nah, ini nanti kita akan jelaskan lebih banyak di pertemuan berikutnya. Oke. Sekarang saya balik lagi ke sini. Ya, kita masuk ke checklist ya, Bapak Ibu sekalian. Checklist praoperasi. Sebentar. Izin saya bisa kelihatan nih Bapak Ibu sekalian ya? Bisa ya? Checklist praoperasi. Yang pertama adalah persiapan fisik. Persiapan fisik. Ini sebentar. Saya mute all dulu deh. Oke, maaf saya mute all dulu biar lebih kondusif. Persiapan fisik apa saja yang perlu kita persiapkan pada tahap praoperasi ini? Nah, yang pertama adalah infrastruktur kantor Bapak Ibu sekalian. Apakah infrastruktur kantor BMM Bapak Ibu sekalian sudah siap? Nah, ini apa saja poin-poinnya, yaitu yang pertama ruang front office dan back office-nya sendiri. Apakah sudah siap atau belum? Yang kedua meja dan kursi ya, utamanya untuk CS bagian penerimaan, lalu untuk tamu ya, donatur yang datang apakah sudah ada kursinya atau belum.
Terus mungkin kalau perlu lebih baik lagi itu kursi tunggu tamunya. Jadi manakala misalkan dalam satu waktu ada donatur yang datang berbarengan, jadi kan harus satu antri. Jadi kalau misalkan ada kursi tunggu, itu akan jadi lebih nyaman ya Bapak Ibu sekalian. Lalu lemari besi fungsinya untuk menjaga uang tunai yang diterima ya sebelum disetorkan ke bank. Apabila memang disetorkan, nah itu ada baiknya memang disimpan di lemari besi. Tapi bisa juga mungkin di tempat-tempat yang sekiranya aman gitu apabila memang belum bisa mengadakan lemari besi ini. Nah, tapi yang penting ini Bapak Ibu sekalian, komputer dan printer. Kenapa penting? Karena memang pada dasarnya sistemasi BMM ini kita kan by system, by komputer. Yang sudah dikerjakan oleh Pak Haris ini, otomatis memang kita perlu yang namanya komputer dan printer. Jadi ini jadi satu sarana yang paling vital sebenarnya nih di infrastruktur ini. Dan jaringan internet satu lagi. Jadi paling tidak ruang front office-nya sudah ada, kalau back office-nya mungkin bisa ikut di masjid misalkan ya, karena kalau front office kenapa kalau bisa agak terpisah dari masjid agar misalkan ada orang yang pakaiannya tidak syar'i atau memang sedang dalam hadas itu tidak sungkan gitu kalau misalkan masuk ke front office BMM. Tapi kalau back office karena ya memang hanya terbatas ya, hanya bagian-bagian back officer saja yang boleh masuk, otomatis bisalah di mana aja. Misalkan ada satu bagian kosong di ruang masjid, itu bisa dipakai di situ. Jadi yang penting ruang front office-nya ini dan meja kursinya termasuk. Lalu komputer dan printer dan jaringan internet. Ini yang cukup menjadi faktor penting gitu yang perlu diadakan pada saat sebelum soft launching peroperasi ya. Yang kedua adalah papan petunjuk BMM. Apakah sudah ada atau belum? Nah, papan petunjuknya sebenarnya kami memberikan rekomendasi ada dua. Yang pertama di depan kantor BMM itu sendiri ya, ada papan petunjuknya. Lalu yang kedua di tepi jalan utama, misalkan masjid Bapak Ibu sekalian ada di masuk ke gang gitu ya. Nah, dari jalan utama mungkin bisa kasih satu pelang petunjuk, misalkan Baitul Mal Masjid BMM Masjid Nurul Huda, misalkan 50 meter kasih aja kayak panah ke kanan gitu misalkan. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Untuk desain signboard-nya sendiri itu sudah ada di buku panduan, tapi izin saya sampaikan lagi di sini sebentar. Nah, ini kurang lebih nanti bisa Bapak Ibu lihat ya di halaman 27 itu panjangnya 150 cm, lebarnya 100 cm. Jadi agak besar gitu ya. Bisa modelnya pakai neon sign gitu ya. Jadi kalau malam bisa nyala gitu kelihatan jelas, atau mungkin bisa saja mungkin dari papan biasa gitu ya, papan biasa nanti ditempel gitu biar lebih ekonomis ya Bapak Ibu sekalian. Silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah apakah nomor rekening BMM sudah siap? Nah, kami merekomendasikan Bapak Ibu sekalian membuat 3 rekening terpisah, rekening zakat, infak umum, dan infak khusus. Kenapa demikian? Karena ini untuk memudahkan bagian bagian keuangan untuk memeriksa Bapak Ibu sekalian. Karena kan setiap hari bagian keuangan ini akan memverifikasi data penerimaan yang dilaporkan dari pihak CS itu akan diverifikasi dengan nomor data yang didapat di rekening tersebut gitu, dicek, diverifikasi gitu ya, di cross check dengan laporan mutasi rekeningnya. Manakala misalkan rekeningnya gabung, otomatis bagian keuangan akan cukup kesulitan dalam melacaknya. Kecuali kalau misalkan dikasih kode khusus gitu, misalkan zakat belakangnya 01, infak umum belakangnya 02, infak khusus misalkan terkait beras 03, infak khusus terkait hadiah untuk tetangga misalkan 04 gitu. Cuman itu pun juga bisa ada peluang miss-nya karena kan tidak semua donatur itu punya tingkat pemahaman yang sama gitu ya Bapak Ibu sekalian. Makanya sebenarnya untuk lebih memudahkan agar tidak salah menyampaikan amanah, maka memang sebaiknya dibuat rekening terpisah. Jadi itulah kenapa kami menyarankan demikian gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah
apakah sudah membuat website dan media sosial BMM? Ini juga penting karena kita tahu sekarang ini kita hidup di era pandemi, era new normal, di mana orang mobilisasinya juga masih sangat terbatas, otomatis mobilisasi orang, tanda kutip, itu ada di dunia maya. Nah, ini satu tantangan yang juga harus kita jawab sebagai masjid yang ingin bertransformasi ya Bapak Ibu sekalian lewat Baitul Mal. Nah, kita harus menjaring nih peluang ini dengan mengoptimalkan eksistensi kita di dunia maya. Nah, caranya pertama kita buat website, formatnya sudah ada ya, dibikin www.bmm tanda garis nama masjidnya. Misalnya www.bmm Nurul Huda misalkan .id atau .apa. Nah, belakangnya terserah, tidak jadi masalah. Mau yang website berbayar atau website yang gratisan itu nggak ada masalah. Yang penting ada gitu. Eksistensi kita tuh di dunia maya ada gitu. Bahkan kalau perlu dioptimasi tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau udah masuk ranah optimasi nanti kita masuk mungkin kita akan sediakan sharing sesi khusus nih untuk optimasi SEO gitu, pencarian di Google. Nanti mungkin kita akan coba undang kawan mungkin ya kawan kami yang memang punya keahlian, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ada di antaranya yang punya keahlian ini, mungkin bisa nanti kita bikin satu sesi khusus sharing. Jadi tidak hanya dari kami, tapi Bapak Ibu juga bisa ada peluang untuk sedekah ilmu gitu ya. Insya Allah juga sangat bermanfaat bagi semua member di sini. Lalu untuk format medsos juga kurang lebih sama, mau Instagram, mau Facebook, YouTube kalau perlu misalkan. Nah, ini BMM garis nama masjid, ya, kurang lebih sama. Jadi mohon agar diseragamkan. Jadi biar mudah gitu ya. Nah, ini juga apakah Office Tools BMM sudah siap? Memang insya Allah juga ini menjadi salah satu privilege yang Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti member BMM ini. Kami juga akan sediakan Office Tools-nya, namun mohon agak bersabar karena memang akan dipersiapkannya satu persatu gitu Bapak Ibu sekalian. Ini dipersiapkan, jadi tidak bisa sekaligus kita ini kan. Tapi mudah-mudahan bisa segera semua bisa segera dapat. Oke, itu tadi yang terkait persiapan fisik ya, infrastruktur segala macam. Yang sekarang persiapan sumber daya insani. Persiapan sumber daya insani, apakah sudah siap sumber daya insaninya? Jadi maksudnya tuh apakah Bapak Ibu sekalian sudah ada orang yang memang ditugasi khusus di Baitul Mal itu? Nah, memang saran kami minimal 2 orang. Yang pertama Bapak Ibu sendiri dan 1 orang lagi. Bisa Bapak Ibu yang megang di posisi puncak sekaligus misalkan jadi CS atau bagian apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan masuk di ranah keuangan. Jadi harus ada orang khusus di bagian keuangan. Atau misalkan Bapak Ibu yang malah di bagian keuangan, nah silakan cari orang di bagian lain yang juga tentu berfungsi sebagai pimpinannya ya, sebagai direkturnya gitu. Itu jadi perlu dipersiapkan bagian-bagiannya gitu, orang-orangnya. Sementara kalau kita berbicara mengenai struktur, kan ada 4 atau 5 ya. Jadi direktur BMM, bagian pelayanan, bagian keuangan, bagian program dan penyaluran, lalu bagian PR ya 5 bagian. Jadi ini sebenarnya idealnya tuh 5 orang. Tapi untuk tahap awal 2-3 orang itu insya Allah sudah cukup. Jadi nanti ada 1 atau 2 orang yang memang memegang jabatan rangkap gitu ya. Lalu terakhir persiapan soft opening-nya. Nah, ini ada 2 poin. Apakah media promosi BMM sudah siap? Nah, karena ini soft opening, maka ruang lingkup promosinya memang terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu terlalu masif. Otomatis media promosinya pun juga bisa promosi fisik gitu, media fisik. Bisa brosur, bisa flyer, atau mungkin poster yang nanti dipasang di mading
masjid Bapak Ibu sekalian, atau juga spanduk misalkan di depan masjid atau di pinggir jalan mungkin bisa gitu spanduk. Nah, yang terakhir, apakah acara soft launching BMM sudah siap? Kapan acara tersebut? Rencananya akan mengundang siapa saja? Biasanya paling tidak pengurus masjid, ya, terus warga sekitar, atau mungkin ketua RT, ketua RW gitu. Karena lingkupnya kan kalau soft launching memang terbatas. Tapi syukur-syukur misalkan agak lebih ini lagi karena memang Baitul Mal ini kan sesuatu yang unik dan potensinya besar. Mungkin bisa kalau misalkan mengundang tokoh masyarakat sekitar gitu ya, tokoh masyarakat setempat, itu akan menjadi lebih baik lagi sehingga gaungnya akan lebih terasa gitu, terdengar di masyarakat. Lalu kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian ketika proses soft launching itu berlangsung, mohon agar didokumentasikan, nanti di-share di grup BMM member. Nah, ini sampai saat ini kan settingan grupnya kami setting only admin can post. Nah, nanti kita akan buat penjadwalan ya Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu khusus di mana kita bisa berinteraksi gitu. Nah, pada waktu berinteraksi inilah silakan Bapak Ibu sekalian apabila sudah soft launching, mohon didokumentasikan lalu nanti share di grup ini ya, jadi mudah-mudahan kita juga bisa mendoakan dan jadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian yang lain yang masih dalam proses persiapan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terus udah gitu kalau misalkan yang sudah berjalan terus sudah mulai dapat ada kegiatan gitu atau sudah mendapatkan omset Ziswaf. Nah, itu bisa juga tuh di-share. Jadi biar penyemangat dan kami pun jadi senang gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi wah alhamdulillah berarti saudara kita sudah berhasil meraih omset amal soleh, insya Allah jadi jembatan kebaikan untuk masyarakat di sekitarnya gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Sebelum mungkin sambil tanya jawab, sambil saya juga pengen tahu nih Bapak Ibu sekalian, sebenarnya siapa saja nih yang sudah siap soft launching atau bahkan sudah soft launching gitu. Nah, yang saya tahu ini Pak Handoko, Mas Handoko nih. Mas Handoko ini sudah soft launching nih. Mungkin boleh Mas Handoko sebentar saya unmute dulu ya. Saya unmute dulu. Unmute all. Assalamualaikum Mas Handoko. Kayaknya sudah hadir Mas Handoko nih. Assalamualaikum. Atau mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mau sharing kira-kira sudah tahap persiapan soft launching-nya nih. Boleh diinfo ke kami biar kami juga bisa data gitu. Nah, ini coba saya baca dari chat ya. Insya Allah BMM Genku Indonesia launching sebelum Ramadan. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan. Boleh dibuka mic-nya, Mas? Kita ngobrol-ngobrol. BMM Genku. Siapa ini? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Ya, Pak Rian ya. Ya. Masya Allah. Launching sebelum Ramadan ya, insya Allah ya Pak Rian ya. Insya Allah, insya Allah. Ini sudah persiapan buka rekening juga sudah sih, buat 5 rekening. Alhamdulillah, Masya Allah 5 rekening. Siap Pak, siap. Ini masing-masing kayak zakat, wakaf, infak, sedekah kita buat intinya. Dan juga Iya. Untuk persiapan struktur, alhamdulillah sudah terbentuk, walaupun mungkin nanti di perjalanan ada penambahan anggota, gitu kan. Karena emang mungkin ke depan ya kerjanya kan mungkin lebih berat ya, butuh orang banyak gitu seperti itu, yang memikirkannya juga seperti itu. Ya alhamdulillah kemarin kami juga sempat menghadap gitu. Ya memang belum untuk audiensi, cuman secara pribadi bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Lahat. Ya alhamdulillah dia mau menjadi pelindung kita. Alhamdulillah. Bahkan dia memfasilitasi untuk bupati kita juga
untuk menjadi pelindungnya gitu. Allahu Akbar. Iya. Iya. Masya Nah, Allah. mohon doanya agar kami Amin. di sini BMM Genku Indonesia. Genku itu generasi Quran. Masya Generasi Allah. Quran Indonesia. Mudah-mudahan lancar di sini untuk Amin, pembukaan. amin, amin. Ya, Amin, itu Pak. saja mungkin laporannya. Ya. Terima kasih Pak Rian. Insya Allah kami di sini juga selalu mendoakan Pak Rian, termasuk Bapak Ibu sekalian yang lainnya, agar semoga terus dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Gitu. Amin ya Rabbal alamin. Makasih Pak Rian. Ya, sama-sama. Mungkin siapa lagi? Barangkali ini saya mau dengar nih cerita. Soalnya Mas Handoko ini sudah soft launching kemarin. Bahkan soft launchingnya ini dihadiri sama ini Syekh Muhammad Jaber. Masya Allah. Kebetulan pas hadir langsung jadi di ini kan Afwan, mau nanya sebentar. Oh ya, siap Pak, siap. Untuk yang aplikasi Jiswaf-nya itu apa udah sempurna ya? Sepertinya kalau melihat kayaknya walau-walau. Baik. Nanti untuk terkait aplikasi nanti Pak Haris Pak bisa akan memberikan penjelasan Pak ya. Oh, nanti siap. Pak Haris yang bantu menjelaskan. Siap. Ini kita berbicara ini dulu ya Pak terkait persiapan soft launching. Terima kasih Pak Rian. Oke, baik. Siapa lagi? Ini saya lihat. Musola Mandala nih Mas Sandi nih bagaimana? Assalamualaikum. Persiapannya sudah sampai tahap apa? Assalamualaikum. Oh, Pak Ahmad Rosyid. Assalamualaikum Pak Ahmad. Siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad Rosyid ya? Saya Ahmad Rosyadi dari tadi ya, Ustaz. Ya. Gimana Pak persiapannya nih Pak? Ya, yang untuk soft launching ini sendiri, apakah misalnya penyeragaman nanti sudah di program penyelesaian pembahasan buku panduan misalnya, atau program misalnya penyelesaian program utama minimal program atau itu syarat. Oke Pak, baik. Kalau untuk soft launching sendiri sebenarnya tidak perlu menunggu materi semua dijelaskan Pak, karena pada dasar jadi tidak perlu menunggu materi-materi tersebut selesai dijelaskan dulu karena materinya panjang Pak, gitu. Tapi paling tidak dengan adanya buku panduan. Lalu kami pun juga standby insya Allah nanti kan baik di grup ataupun secara personal Bapak Ibu bisa konsultasi ke kami nanti bisa sambil berjalan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang Kiai Lukman, Pak Yai Bung Ben katakan jangan tunggu sempurna untuk jalan aja dulu nanti biar Allah yang akan sempurnakan jalannya kita. Jadi kita sesegera mungkin nih Bapak Ibu sekalian, kita sesegera mungkin buat wadah ini agar banyak umat yang bisa menjadi energi Bapak Ibu sekalian dan kita jadi energi untuk penyaluran amal soleh ini, jadi jembatan amal soleh. Makanya silakan toh kan sudah mendapatkan buku panduannya. Jadi minimal sudah bisa dibaca-baca dulu sendiri. Apabila ada yang dirasa kurang jelas atau mungkin ternyata pas perjalanan pelaksanaannya ada kendala, nah itu bisa via forum pertemuan ini atau lewat diskusi di grup atau personal ke kami. Silakan disampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu menunggu selesai materi-materi pembahasannya. Begitu ya Pak Ahmad Rosyid. Semoga dilancarkan. Amin. Oke. Baik. Ada lagi barangkali yang mau sharing-sharing? Pak Syahrial. Assalamualaikum Pak Syahrial. Lagi memantau kah? Lagi monitor? Oke, baik. Waalaikumsalam Mas Sukma. Memantau, menyimak lagi dengan anak-anak di rumah.
Wah, alhamdulillah. Ini apa namanya? Inisiator amal soleh tapi juga Bapak soleh nih insya Allah nih Pak Syahril. Amin, amin, Sehat-sehat amin, keluarga amin. Pak Syahril ya. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Pak Syahril itu Dropbox-nya sudah bisa ya Pak ya? Sudah aman ya Pak? Sudah. Alhamdulillah. Saya sudah terima filenya. Baik. Sudah ya sempat sudah baca-baca Mm-mm. sambil mengikuti update dan timeline berikutnya karena tim di kita di Al-Quwa kan kita punya baru merekrut 5 orang anak muda. Mm. Nah, jadi tinggal nanti nunggu jadwal pelatihan SOP dan pelatihan yang lainnya. Boleh, Nah, boleh. karena yang bagusnya kan yang ikut pelatihan langsung mereka, jangan Iya, saya betul gitu. Pak. Betul Pak, betul Nah, Pak. jadi saya mendampingi, jadi mereka yang ikut langsung Ya. pelatihannya. Jadi nanti insya Allah ketika sudah masuk dalam sesi inti tiap-tiap divisi, mudah-mudahan pesertanya akan jadi lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena memang tim dari Bapak Ibu masing-masing itu juga hadir di situ. Jadi Bapak Ibu sebagai pendamping, nah tim Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang memang jadi user utamanya nih dalam pelatihan ini gitu ya. Pak Syahrial ya, mohon dibantu Pak Syahrial nanti Ya, betul. ketika sudah mulai berjalan. Terima kasih Pak Syahrial. Salam buat keluarga Pak. Terima Baik. kasih, Mas Sukma. Ya. Baik. Mungkin selanjutnya Pak Haris barangkali mau memberikan update-update Pak Haris. Alhamdulillah nih materi saya malam hari ini sudah selesai. Monggo saya serahkan ke Pak Haris. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Haris. Siap. Terima kasih Kak Sukma. Ini bukan Bung Ben dulu. Biasanya saya terakhir-terakhir aja sih. Tokoh lakon kan paling terakhir Pak Haris. Oh gitu. Bung Ben gimana? Bung Ben dulu atau saya? Silakan. Boleh. Monggo. Pak Yai Bung Ben mau ini dulu mungkin Pak Yai. Saya Samina Watana. Itu mute, di-unmute dulu Bung Ben. Oh, sebentar. Pak Yai, ya baru. Ya, silakan Pak Yai. Kalau nggak boleh ngomong, saya langsung hilang. Lanjut aja Mas, saya mungkin 2 poin aja ya buat teman-teman ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian selamat datang di pendampingan BMM ya untuk 1 tahun ke depan. Sebenarnya bukan 1 tahun full kita, tapi kita akan pantau teman-teman selama 1 tahun. Dipentelengi kok istilah orang Jogja itu. Dilihat, dipantau. Kalau ada yang kesulitan, kita akan coba bantu, sama-sama proaktif gitu ya. Saya ingin mengingatkan 2 hal saja. Yang pertama tentang falsafah BMM, bahwa BMM ini memang betul-betul kita luluskan niat, men-underline apa yang disampaikan oleh Mas Sukma tadi yang Masya Allah sudah sangat sistematis gitu ya, bahwa kita ini bertujuan untuk memakmurkan masjid. Insya Allah ketika niat kita sudah benar, ya itu pertolongan Allah tuh tidak disangka-sangka. Ini yang kami sebut dengan surprise ya. Sebuah es krim kalau dikasih mendadak itu surprise. Jadi Allah tidak sekedar memberikan materi, tapi juga hiburan buat kita semua. Ini insya Allah teman-teman akan mendapatkan hiburan-hiburan itu selama niatnya lurus. Kemudian yang kedua, sahabat sekalian, 3P ya. Tadi ada pertanyaan, ini apakah menunggu panduan kita untuk launching, untuk mengoperasikan? Ya, jawabannya tidak. Karena sebenarnya kita sudah ikut pelatihan sudah lama, ya. Itu diulang-ulangi lagi. Ya, sebenarnya teman-teman sudah bisa berlomba-lomba untuk mendirikan Baitul Mal. Ya, persiapkan dulu secara sistematik, dibikin. Nah, ini agak teratur. Pelatihan sebelumnya kita bebaskan. Jadi waktu pelatihan sudah ada yang launching gitu ya. Nah, yang jadi masalah kita yang kelabaan. Kita menyiapkan materi pelatihan, kita juga memecahkan persoalan ya, desain segala macam kita yang keteteran. Akhirnya banyak yang nggak terladenin gitu ya. Nah, dengan sistematika ini kita pakai alur kita, tapi kalau misalnya bagi bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian kepengen lebih cepat, ya sudah menguasai, langsung saja dilaksanakan. Nah, ini saya memberikan 3P sebagai sebuah formulasi ya. Yang pertama adalah print. Buku pedoman itu mesti di print out, jangan sekedar di digital saja. Dibaca betul-betul ya, karena untuk mengikuti petunjuk itu sampai di bagian soft launching itu Bapak-bapak sekalian sebenarnya sudah bisa beroperasi.
sudah bisa beroperasi dengan baik, ya. Nah, kemudian print, praktekkan, langsung aja dipraktekkan. Nah, di pelatihan sebelumnya teman-teman yang sudah mencetak omset itu tidak ada buku panduan. Jadi betul-betul ya pokoknya jalan aja nih. Alhamdulillah ya sebagian besar itu sudah cetak omset. Nah, ini mudah-mudahan dengan agak sistematik seperti ini, sahabat-sahabat sekalian lebih rapi dalam bekerja, ya. Nah, kalaupun kemudian ada pertanyaan, kami nggak bingung. Ini di sisi mana nih? Di pre-launching kah? Di pengoperasian kah? Di struktur kah? Kita bisa bedah sama-sama. Kalau kemarin kita bingung, yang nanya siapa, kemudian kita jawabnya ke siapapun kita bingung gitu. Nah, nanti kalau kita jawab bagian teknis, mereka yang menerima nggak paham. Misalnya, Pak, ini gimana promosi nih? Kita jelasin. Ternyata kita salah orang. Karena orang yang kita jelaskan itu tidak paham tentang dunia sosial media misalnya. Akhirnya kita banyak waktu habis untuk berdiskusi, tapi tidak mampu diabsorpsi oleh teman-teman. Nah, kita berharap dengan cara seperti ini, ya, penjelasan-penjelasan kita itu bisa langsung diabsorpsi sesuai dengan SDM yang dialokasikan dalam struktur organisasi. Print, ya, buku pedomannya, praktikan, ya, dipraktekkan, kemudian proaktif. Jangan sekedar nunggu Zoom ini saja. Kalau misalnya memang mau laju langsung ke bab sekian gitu, ya laju aja. Nanti tanya. Saya insya Allah standby, ya, di WA saja. Kalau misalnya saya punya waktu, saya akan call back, ya. Kalaupun enggak, nanti kita pas Zoom itu ditanyakan maksudnya apa dan segala macam gitu, ya. Itu bisa aja lompat-lompat, tapi lompat-lompatnya tidak akan bikin pusing kami. Misalnya ini bagian apa nih ya? Oke, kita coba bedah di bagian keberapa. Itu lebih memudahkan. Kami nggak bingung, Bapak yang bertanya juga nggak bingung. Tapi kemudian kalau misalnya yang Bapak-bapak sekalian sudah ada suatu organisasi dan itu terkait dengan masalah teknis, sebaiknya, ya, yang menerima penjelasan itu adalah petugas teknis seperti yang disampaikan oleh Mas Sukma tadi. Jangan sampai kemudian hanya Bapak-bapak sekalian saja kita jelaskan masalah keuangan ternyata masih bingung juga. Nah, ini jadi problem. Karena itu banyak masalah teknis. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, saya kepengen cerita bahwa di awal-awal itu tidak seperti ini kami bikin Baitul Mal. Pokoknya jalan aja, nggak ada buku panduan, nggak ada apa. Pokoknya bismillah, bikin front office, duduk di situ. Bukan sekedar berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun tuh nggak ada yang datang. Nggak ada yang nyamperin untuk jisop. Karena mereka juga bingung, taunya hanya infak di tok itu kan. Nah, kemudian infak beras, ya, infak beras itu yang kemudian memicu. Maka kita berharap nanti akan kita dahulukan untuk menyusun program infak yang kira-kira tuh 1 bulan 10.000 atau 5.000, ya, atau 20.000 gitu, ya. Yang sudah ready mungkin nanti silahkan lobby Mas Haris. Beliau punya program namanya IBM, infak beras mustahik. Nah, itu boleh langsung di instalasi. Mungkin Mas Haris nih udah bisa dapat ini Mas, prospek 29 cabang nih. Wih, ngeri. Ya kan? Kalau GIB itu mencapai 29 cabang itu butuh waktu 5 tahun nih. Mas Haris nih bikin langsung bisa buka cabang. Nah, IBM ini nanti bisa diinstal, ya, nggak tahu nanti bagaimana caranya, ya kan? Polanya seperti apa, ya kan? Tapi nah ini sudah siap pakai karena sudah dipikirkan oleh Mas Haris secara detail, ya. Jadi nerima 10.000 atau 20.000 per bulan, ya kan? Itu nanti ada aktivitas Baitul Mal kita. Nah, lama-lama baru kita edukasi, Bu, orang Muslim harus bayar zakat. Bu, kalau ada wakaf silahkan, kayak gitu-gitu, ya. Ya. Jadi satu program ini akan kita pikirkan. Saya wallahu alam ini juga belum kita bicarakan sebuah program khusus, ya. Kalau GIB kita agak susah karena itu sudah satu paket dengan Paskas. Kita akan instalasi program itu ke teman-teman, cari yang mudah dan murah. Ya, 20.000 1 bulan, 30.000 1 bulan, tapi masif banyak. Kalau bisa sampai 1.000 orang kan 30.000. Jangan 30 juta, ya. Jangan berpikir 30 jutanya. 30 juta itu kalau misalnya 10%-nya bayar zakat, nilainya 1 miliar sudah berapa gitu maksudnya. Itu strategi Ustaz Lukman tuh Masya Allah baru kebaca setahun belakang ini. Ya, beliau tuh kalau kerja itu nggak pernah banyak diskusi, pokoknya jalan aja terus, ya kan? Kadang-kadang kita bingung, ya, karena samina wa ta'na kita ngamatin, kalau ada bahaya-bahaya baru kita tanya, kita lindungin. Nah, baru terjelaskan, ya, baru sekarang ini, baru saya bisa menjelaskan, oh maksudnya Ustaz Lukman tuh bikin gerakan infak beras itu toh, gitu, ya. Maka kemudian kalau misalnya menyelesaikan
tadi kita diskusi lagi untuk pembangun Karimata butuh sekitar 800-an juta. Itu hanya hitungan bulan sudah selesai. Ya, jadi karena jamaah gaibnya sudah banyak gitu ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, itu nanti masalah program, saya mungkin akan memandu instalasi program nanti tentu saja kami di internal di YBMMI ya, itu akan diskusi dulu apa yang bisa kita bantu untuk program internal ini. Satu yang sangat sederhana, jangan zakat dulu, jangan apa dulu, tapi program yang sederhana ini. Itu akan membackup semuanya. Membackup pendapatan zakat, pendapatan sedekah, pendapatan wakaf. Satu yang mudah, yang murah gitu ya. Dan harus bersabar. Itu saja mungkin Mas Sukma dengan Mas Haris, monggo dilanjutkan. Saya berdoa berharap Baitul Mal ini 24 ya Mas Haris ya. 24 Baitul Mal ini ya. 24. Insya Allah akan menjadi hub, akan menjadi akademi, akan menjadi tempat orang untuk belajar. Ya, seorang pembelajar yang baik memang tidak boleh gopoh, tidak boleh gerasa-gerusu, sabar gitu kan. Maka kedepannya ya, yang kedua itu kita berharap juga sahabat-sahabat yang mendirikan Baitul Mal di daerah masing-masing itu bisa menjadi narasumber. Nah, mudah-mudahan ya dengan buku panduan ini, dengan pelatihan ini, falsafah segala macam itu kita sudah sampaikan di bagian-bagian pertama, teman-teman juga bisa menjelaskan. Ya, bisa menjelaskan apa itu Baitul Mal. Yang penting itu diberitahu, ini ada sarana dakwah, dijelaskan. Nggak usah langsung berpikir, wah udah capek-capek dijelaskan, nggak juga nyumbang, nggak usah kayak gitu. Pokoknya kita sampaikan aja. Sampaikan aja yang kita tahu apa itu Baitul Mal, apa itu zakat, atau apa itu infak, sedekah dan segala macam, dan dampaknya bagi kemakmuran masjid, dampaknya bagi masyarakat. Itu saja. Nggak usah berharap macam-macam, biar Allah yang atur nanti bagaimana kemudian Allah mengatur rezeki sampailah kemudian Baitul Mal kita berkembang. Yang penting keseriusan. Saya pikir itu hal yang penting-penting untuk saya sampaikan. Nanti bagian saya mungkin yang teknisnya lebih kepada masalah promosi dengan program mungkin ya. Insya Allah saya sampai nawatokna yang mimpin ini Mas Haris dengan Mas Sukma. Nanti tinggal menunggu perintah beliau saja, saya ngisi materi, Matur nuwun, saya izin kembali ngopi sambil menikmati ceritanya Mas Haris dan Mas Sukma serta teman-teman semua. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Siap. Closingnya. Kalau menurut saya bukan 3P Pak Yai. Pertama kan print out buku pedoman, kedua praktekkan, ketiga proaktif. Harus satu lagi Pak Yai. Persiapkan kopi Anda tiap malam. Oh, iya. Jadi selama pendampingan BMM ini persiapkan kopi masing-masing karena kita akan banyak diskusi. Baik, selanjutnya Pak Aris mungkin bisa memberikan tambahan informasi. Monggo Pak Aris. Siap. Terima kasih Kak Sukma waktunya. Terima kasih Bung Ben. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita diizinkan untuk bertemu kembali di Zoom BMM ya, YBMMI. Kalau saya mungkin ini ya nggak ada slide-nya, jadi nggak siap. Kalau Kak Sukma itu bikin slide 1 menit udah jadi 10 halaman. Kalau saya mungkin belajar untuk langsung menyampaikan apa yang saya alami. Kebetulan ilmu yang saya dapatkan dulu dari Bung Ben, alhamdulillah sudah bisa dipraktekkan. Nanti kalau misalnya ada waktu, insya Allah akan ada slide-slide-nya seperti itu. Nah, pertama mungkin menambahkan dari Kak Sukma sama Bung Ben. Jadi untuk setiap eksekusi program itu ada 2 hal. Ingat-ingat ya Pak. Ada 2 hal. Kalau Bung Ben tadi 3P, kalau saya itu pertama adalah T itu taktis, satu ya taktis. Yang kedua adalah sistematis. Apa bedanya taktis sama sistematis? Ya, dua-duanya penting. Dua-duanya penting untuk supaya kita itu mendapatkan output. Nah, itu dulu. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu taktis, apa itu sistematis, coba kita flashback dulu pada saat saya dulu sama Bang Sukma ikut pelatihan di awal-awal.
di awal-awal. Allah izinkan saya sama Bang Sukma sama yang lain-lain untuk ikut pelatihan. Itu ada sekitar 200 orang lah ya, 200 orang, kemudian difilter lagi advan, jadi sekitar cuma 50 orang, ya kan. Saya nggak pede waktu itu, saya nggak ada masjid, ya kan. Tapi Bung Ben selalu bilang, harus ada masjid gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada masjid gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi saya agak nggak pede gitu kan. Tapi saya terus ingin ikutin pelatihan itu sampai selesai. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya ternyata dikasih amanah. Saya Bang Sukma dikasih amanah oleh Yai Bung Ben, oleh Yai Lukman untuk membantu. Ya. Karena memang seperti itulah antar muslim harus saling membantu. Saya justru belajar banyak bagaimana beramal soleh. Ternyata nggak gampang. Beramal soleh itu nggak gampang. Banyak setan, banyak iblis yang menggoda kita. Nah sekarang dengan adanya BMM ini kita dituntut untuk sistematis. Ya. Jadi kalau di perusahaan itu namanya taktis itu disebut perfecting. Jadi pemadam kebakaran. Nah, jadi kalau misalnya ada ini sedikit teori ya, tapi insya Allah ini bisa dipraktekkan untuk Baitul Mal juga. Jadi satu adalah taktis atau orang biasa bilang perfecting. Jadi kalau ada masalah, kalau ada kebakaran, buru-buru ke sana bawa pemadam kebakaran, disemprotlah di situ. Ada kebakaran di sana, disemprotlah di situ. Itu namanya perfecting atau taktis. Atau kalau dalam istilah perang, kita belum siap, belum apa ya, tentara masih tidur, tiba-tiba bangun, ada batu, lempar batu, ada apa? Ada kayu, lempar kayu, pokoknya apa yang ada dia pakai. Nah, kalau istilah Yai Lukman dia bilang bergeraklah dulu, ya kan? Nanti Allah yang akan sempurnakan. Jangan tunggu sempurna, nanti Allah akan sempurnakan. Nah, itu yang disebut taktis. Bergeraklah dulu itu sebenarnya taktis. Nah, kalau Bung Ben bilang salah nggak apa-apa karena bergerak daripada nggak pernah salah karena nggak pernah bergerak. Nah itu kembali lagi adalah hukumnya taktis. Nah, hukum taktisnya itu begitu. Jadi apa aja pokoknya. Yang penting saya survival di situ. Nah karena kalau semuanya disistematiskan, nah itu butuh waktu. Ya butuh waktu. Contoh misalnya taktis itu apa? Misalnya kita kalau yang paling gampang ya, kalau kita misalnya ke terminal bis ya kan, atau terminal di bandara misalnya ya. Kalau kita mau masuk ke toilet itu ya mungkin kita taunya apa? Kita kalau pas pintunya tutup ya kita totok dulu ya kan? Atau karena kita kepingin sudah kebelet banget ya udah langsung aja masuk ke toilet, udah langsung seperti itu. Nah itu taktis juga, nggak pakai prosedur gitu ya. Taktis itu nggak pakai prosedur, jadi by feel. Yang penting bergerak dulu, itu satu. Nomor dua adalah sistematis. Nah, sistematis itu yang sekarang kita buat, ya SOP-nya dibuat, kemudian flyer-nya dibuatin. Itu Bung Ben lagi bikin flyer tuh, pernah di capture sama saya, cuman saya belum diinstruksikan untuk di-share. Flyer-nya dibuatin, ya kan? Itu sistematis. Jadi kalau taktis itu asal bergerak, ya kan? Nah, asal bergeraknya cuma harus ada by feel-nya. Yang kedua adalah sistematis. Nanti kita buat. Oh, nanti flyernya bentuknya kayak gini. Nanti narasinya mungkin kira-kira seperti ini formatnya. Kemudian nanti bannernya seperti ini. Nah, itu sistematis semua akan ditata gitu. Kalau orang makan itu udah siap semua, ini piringnya, ini nasinya, ini garpunya, ini sendoknya, makan. Seperti itu. Nah, namun kalau taktis itu nggak nunggu piring, nggak nunggu sendok, nggak nunggu garpu, pokoknya makan aja. Nah, itu yang perlu saya tambahkan. Karena ini penting ketika kita ingin bergerak program-program yang ada di Baitul Mal. Nah, itu sudah saya coba praktekkan sendiri. Ya. Sehingga kalau misalnya ada yang bilang, BMM saya nggak punya resource. Gitu. Ya, ibda binafsih istilahnya. Dari kita sendiri, kita gerak dulu, kemudian kita minta dari orang-orang terdekat kita untuk bisa bantu, ya kan? Seperti itu. Contoh misalnya itu sudah saya jalankan. Dan tantangan saya adalah bagaimana caranya bisa istiqomah. Nah, IBM itu gimana caranya bisa istiqomah tiap bulan. Nah, bisa istiqomah tiap bulan itu berarti apa? Harus ada yang memimpin, harus ada yang tahu prosesnya end to end. Nah, kemarin sudah dilakukan penyaluran pertama, infak beras itu. Sudah saya lakukan penyaluran pertama. Dan
alhamdulillah berjalan baik dan kita sudah punya posko mustahid lah istilahnya. Kalau saya bilang itu posko mustahid. Itu pun ilmunya dari siapa? Dari Ustadz Lukman. Waktu saya di Pontianak, saya Bang Sukma diajak ketemu dengan tukang gali kubur, diajak ketemu dengan ini. Nah, makanya muncullah form mustahid itu tadi yang saya pernah buat, saya share. Form itulah untuk mengkolek apa saja yang diperlukan untuk kita mengkolek mustahid. Nah, saya Bung Ben, Bang Sukma ini lagi membuat sistem yang baik supaya bapak-bapak ini semuanya ini bergerak berdasarkan by system. Langkah pertama apa, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau istilah Bung Ben tadi bilang jangan nunggu dulu atau jangan ini dulu, apa istilahnya boleh diikuti boleh enggak. Nah, itu sebenarnya itu kita mau diberikan ruang untuk taktis. Bukan berarti kita nggak tanggung jawab, enggak. Kita akan improve terus ya. SOP kita improvement. Aplikasi kita improvement. Seperti tadi ada yang nanyain, Pak, ya Pak Rian itu kenapa kok aplikasinya nggak sempurna ya? Kalau saya bilang nggak sempurna, iya nggak sempurna. Tapi bisa dipakai. Ya kan? Tapi bisa dipakai. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala-kendala, saya akan remote laptopnya. Ya, laptopnya akan saya remote nanti. Supaya, ini kenapa nggak bisa input, kenapa nggak bisa ini, nanti saya akan remote. Itu bisa dipakai. Ya, seperti itu. Nanti saya remote sendiri-sendiri laptopnya, saya kasih software. Tolong Bapak install di sana, nanti saya remote dari sini. Oh, ini Pak, kayak gitu Pak. Jadi langsung ya. Langsung by phone aja, saya remote ininya, laptopnya. Nantinya seperti itu solusinya. Jadi kalau cuman capture, saya kadang ini waktunya ya yang belum ada ya. Capture itu waktunya belum ada. Nanti saya coba kasih informasi, saya izin sama Bung Ben dulu. Boleh nggak misalnya saya memberikan khusus ya, untuk khusus aplikasi itu saya remotin satu-satu ya, tapi khusus gitu, hari apa, jamnya jam berapa, nanti saya akan konsultasi sama Bung Ben supaya nggak ini, konsultasinya nggak random. Jadi hari Senin nanti masjid A, hari Selasa masjid B. Ya, hari Selasa apa. Nah, itu menurut saya jadiin satu, udah khusus untuk aplikasi. Ya, apa masalahnya ya kan, ini kurang itu ya. Ya kemarin yang Bang Sukma sudah format laporan keuangan, monggo nggak apa-apa langsung dipakai aja. Ya, nanti apa kurang sempurna? Iya, pasti kurang sempurna. Masih ada apa yang akan kita buat supaya nanti sistemnya jadi sempurna. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan khawatir ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita semua ini niatnya itu tadi karena Allah, kita luruskan niat. Bahkan ini tadi, lupa apakah memang harus dari saya, harus dari kami gitu. Enggak. Ya, boleh dari bapak-bapak ada usulan. Contoh yang sering share ke saya itu Pak Andi Makassar. Pak Andi Makassar tuh sering share. Pak, ini ada soft launching. Pak, ini ada format laporan siswa. Enggak apa-apa, di-share aja. Nanti kalau memang itu bagus ya kan, kita akan standarkan di BMM. Jadi kita nggak menutup kemungkinan Bapak punya informasi input, kalau istilah Bang Sukma tadi, kita bisa misalnya ada khusus untuk dari mana gitu ya, untuk mempresentasikan sesuatu yang baru misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Namanya ilmu kan kita bisa dapatkan dari mana-mana. Ya, kira-kira itu. Kemudian saya berikutnya akan coba share screen. Ya, share screen. Bang Sukma tolong di open. Siap, sebentar. Oke Pak. Ya, saya coba share screen terkait masalah ini. Sebentar. Ya, misalnya ini www. Nah, ini bapak-bapak harus familiar ya. Di handphone juga bisa ini Pak. Baitul Mal. Nah, ini sudah saya share. Ini Bapak harus familiar dengan web ini sekali lagi. Karena ke depan kita akan pakai alamat ini untuk kesemuanya. Ya, alamat ini tolong Bapak-bapak sudah harus familiar ya. Ini akan ada penyempurnaan terus ya. Ini ya, saya klik. Ini saya jelaskan supaya nanti Bu Nana mana Bu Nana? Gimana Bu? Assalamualaikum. Hadir. Ya, Bu Nana walaupun gaptek, insya Allah bisa Bu, yakin aja. Jadi kalau misalnya, ini kok. Kayaknya .id Pak, .id Pak. Keliru ya. Enggak, kurang masjid. Itu masjid.net ya. Bukan .net Mas. Siap, ya Bu Nana, kalau nggak tahu karena Bu Nananya sudah ngaku gaptek ya, yang lain enggak kan? Nah, kalau Pak Abdul Ghafur itu ahlinya, yang kemarin mampir ke rumah saya itu. Ya. Jadi ini tolong dibuka baitulmal.net ya. Nah, ini.
Tolong Bapak Ibu buka, ini akan terus dikembangkan ya. Ini sudah nggak gratisan ya Bu ya, ini sudah net. Jadi kalau net itu bayar ya, domainnya bayar ya, seperti itu. Kita punya email namanya admin.baitulmalmasjid.net, itu kita punya emailnya. Nah, ini ya, ini emailnya. Admin Baitulmal, mana ya? Banyakkan email saya. Oh ya ini udah. Ini ya. Ini website atau email ya Pak? Ini website Bu, ini website ya. Enggak, maksudnya kalau Ibu mau ngirim email boleh. Ini ada email juga. Emailnya ini sebentar ya. Sebentar saya tunjukkan. Kalau kita sudah punya email. Ya, ini adalah email kita. Ya, ini akunnya BMM untuk apa namanya baitulmal.net ya, seperti itu. Jadi kalau Ibu email baitulmal.net akan masuk ke sini, ya, akan masuk ke sini nanti. Nah, kita kembali ke web ya, kita kembali ke web. Ini logonya, ini tulisan Baitulmalnya. Ya, nanti saya akan konsultasi sama Bung Ben ya, bagaimana desainernya. Ke depan web ini berisi seluruh informasi akan saya buatkan login member ya. Ini belum sempat saya buatkan login member. Login member ini akan saya buatkan. Jadi nanti ada menu-menu yang nggak bisa dimasukin oleh selain member. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masih pakai Dropbox ya. Sekarang kita masih pakai Dropbox. Besok Bapak Ibu sudah ada di web datanya. Ya. Grafiknya apanya semuanya di web. Itu lagi saya siapkan ya, database-nya. Kalau input siswa adanya di sini ya. Nah, yang sementara Bapak Ibu pakai itu adalah pakai Visual Basic ya, kedepannya kayak gitu. Nah, di sini ada pendaftaran, ada nomor register, ada dokumen dan sosialisasi. Ini mungkin sosialisasi ini nanti akan saya tutup. Ini hanya khusus untuk member ya. Jadi ini kalau misalnya nanti ada masjid-masjid yang lain kepingin daftar, tinggal diklik di sini pendaftaran. Nanti setelah pendaftaran akan dapat nomor register. Setelah nomor register akan dapat dokumen pendirian. Ya, dia lanjut ke dokumen pendirian. Setelah itu baru sosialisasi. Nanti sosialisasi ada di sini, saya pindah ke sini nanti. Jadi untuk member ini nanti dia harus login dulu. Ya, rencananya saya buat begitu. Cuman saya belum sempat karena masih handle ini persiapan seminar dengan teman-teman. Ya, nanti saya akan sempurnakan. Nah, ini ada daftar member, ada buku pedoman. Ini ternyata buku pedoman kata Bung Ben tidak perlu, langsung aja di Dropbox. Nah, ini sebenarnya sudah saya kunci, tapi karena Bung Ben bilang jangan nanti aja, ya udah. Berarti ini sudah saya hilangkan linknya. Ya, kemudian aplikasi siswa. Nah, saya klik satu-satu ya Bu ya. Ini pendaftaran. Ya, ini pendaftaran. Nanti dibaca di bawahnya. Dibaca di bawahnya ada tulisan. Ini pendaftaran bagi orang yang mau masuk nih. Dia pertama harus ngisi formulir. Ya, tinggal diklik aja nih formulirnya. Nanti setelah itu dia akan dapat nomor register. Kalau sudah formulir diisi, dia akan dapat nomor register. Nanti akan saya buat otomatis, sekarang belum. Ya, kemudian ini kalau mau join ke WhatsApp grup BMN Community, dia bisa di sini. Ya, seperti itu. Kemudian Baitulmal Masjid ini disingkat dengan BMM dan seterusnya. Ya, ini adalah untuk pendaftaran. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Gampang kok, tinggal klik-klik mainnya, klik baca, klik gitu doang. Ya. Ke depan akan saya buat user friendly ya. Nah, ini diklik, nanti dia akan langsung masuk ke Google Form. Nah, dia langsung masuk ke Google Form. Seperti ini, ya. Masuk ke Google Form. Kemudian kita tutup lagi yang ini. Nanti Google Form-nya besok saya akan cantumkan di bawah ini. Jadi Ibu nggak usah klik, langsung diisi. Langsung diisi di sini ya. Saya akan embedded, akan saya tambahkan di sini, nanti bisa di-scroll. Ya, oke. Lalu ini kalau misalnya untuk nomor register ya, selesai pendaftaran akan mendapatkan apa? Nomor register. Nah ini di sini juga ada nomor register, sama aja. Kita klik di sini. Nah ini adalah nomor register. Nah ini jadi ini ada sekarang ada 120 masjid yang tergabung di 21 provinsi. Ini nomor registernya, ya. Nah, nomor registernya. Tuh. Ya, ini bisa dilihat sampai 120. Nah, di sini. Oh, Bu Nana ada nggak di sini? Tinggal dicari. Ya.
Pak Andi, semuanya ada. Ini adalah register pertama. Artinya apa? Ini adalah nomor register doang, belum jadi member ya. Nah, kalau sudah jadi member itu di sini. Ya, seperti itu. Setelah nomor register dibuat, nanti dia akan harus upload dokumen pendirian. Nah, dokumen pendirian kita upload. Nanti di sini ada dokumen yang harus di-upload, tinggal diklik aja, klik kayak gitu. Ya, setelah 4 dokumen di atas diisi lengkap, ditandatangani, upload dokumennya. Transfer keanggotaan sebesar 1 juta di rekening BNI Syariah ya melalui link upload. Nah, ini yang saya minta ke Bu Nana, Pak Abdul Hadi, sama satu lagi siapa ya? Nah, ada 3 orang yang belum upload ya, itu adalah upload dokumen. Itu perlu. Kang Asep. Hah? Asep? Kang Oh, Asep sudah? ya? Udah ya? Pak Asep sudah. Siapa tadi yang belum ya? Sebentar, saya cek dulu ya. Yang belum upload itu bentar. Ya, ini ya. Jadi yang hijau ini ya, dokumennya yang hijau ini adalah sudah saya cek ya. Ini saya masih manual. Saya cek, kemudian yang nomor WA ini itu sudah saya input di grup ya. Kalau sudah tak hijauin berarti sudah masuk di grup. Ya. Kemudian yang warna ini, email ini yang sudah saya masukkan ke Dropbox ya. Kalau Bapak nambah tak tambahin lagi di sini ya kan, makanya nggak mudah Pak. Bapak WA gitu ya. Pak, tolong Pak emailnya ditambahin. Saya update juga di sini Pak namanya ya kan. Supaya rapi. Nah, tambahin di sini. Pak, saya 2 email. Oke. Pak, tambahin lagi email saya. Oke. Ya. Ini tambahin. Semua ada semua. Pak Supriyanta, pakai email ini daftarnya. Ternyata tolong Pak, email saya ditambahin juga. Oke, saya tambahin. Ya, tapi harus diupload. Al-Uquwah, yayasan, ya, seperti itu. Nah, yang warna-warna hijau ini semuanya sudah dapat Dropbox-nya nih. Nah, yang ini sudah dapat Dropbox. Ada 24. Sorry. Ya, 24 ya. Nah, yang warna yang belum ada warnanya ini belum. Ini yang tadi saya dapat instruksi dari Bung Ben, pokoknya kalau nggak upload jangan jadi member dulu ya. Yang warna merah ini memang belum, ini spesifik ya. Ya, ini supaya Ibu paling tidak mengerti ya, database-nya sampai seperti itu ya. Dibuat serapi mungkin gitu Bu ya. Nah, ke kanan itu adalah nama masjid, lokasi masjid dan seterusnya, dan di sini adalah ada link yang Ibu upload. Nah, bayangkan nih, yang 3 ini belum upload, saya bingung nyari dokumennya di mana gitu ya. Kenapa nggak diupload? Kalau di sini diupload Bu. Nah, ada. Ya Pak ya, Bapak Ibu-Ibu. Ini diupload. Jadi kita gampang kalau Bang Sukma mau nyari, oh udah ada kok di Google gitu, nggak perlu harus digitalisasi, nggak perlu disimpan, di berangkas itu, waduh hilang semua Bu. Ini upload di transfernya ya kan, seperti itu ya. Nah, ini kemudian yang warna biru ini yang belum upload, makanya saya minta tolong Bang Sukma, Bang tolong Bang diupload Pak Sabrudin, Bu Nana, sama Pak Abdul Hadi. 3 itu supaya apa? Supaya nanti masuk sini Pak Abdul Hadi nggak ada emailnya, sehingga saya nggak bisa ngirim SOP-nya, ya seperti itu. Nah ini ya, yang 3 ini belum. Nah kalau sudah diupload ya, kalau sudah register seperti ini ya, maka nanti Ibu bisa baca di mana itu, di sini. Siapa nih? Ini ya, ini adalah dokumen-dokumen yang sudah saya kirim. Otomatis sudah masuk ke laptop Ibu, betul ya? Bapak-bapak tolong confirm. Nah, bagi yang belum dapat, kayak Pak Asep tadi, Pak saya belum dapat, sudah kita cari namanya Pak Asep. Ya, sudah masuk. Nah, kalau ada gambar orangnya 2 ini, berarti sudah masuk. Nah, di dalamnya folder itu ada aplikasi, ada buku pedoman, ada format keuangan dari Bang Sukma. Nanti kita sempurnakan semua, ya intinya. Ada 3 ya. Jadi tiap masjid itu ada dapat 3 file. Nanti kalau misalnya saya dapat instruksi dari Bung Ben, tolong diupload format flyer, akan saya upload di sini. Nah, ini Al-Furqon, nyarinya juga gampang. Ini ada BMM-nya, ada masjidnya, ada nama orangnya yang mewakili ya. Ini Pak Handoko, Pak Deden. Semua saya ketikin manual ini Pak. Manual satu-satu diketikin. Nanti kalau ada anggota baru tambahin lagi di sini. Ya, seperti itu. Jadi sekarang sudah ada berapa folder tuh? Ya, sekarang sudah pokoknya ada, kalau ada folder yang masih kuning gini,
itu mereka berarti ada masalah, ada emailnya yang belum, terus belum diupload misalnya ya. Seperti itu. Jadi saya gampang nandainya. Jadi kalau sudah beres itu yang ada gambar ini, gambar orangnya ini udah beres. Itu diupload masuk ke Dropbox-nya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke web ya. Kita kembali ke web. Nah, ini webnya, ini sudah. Kemudian ini adalah daftar member ya. Daftar member yang sudah daftar, diklik. Oh, saya terdaftar enggak? Kan ini ada nomor register nih. Ya, nanti kalau sudah jadi member di sini lihatnya. Nah, daftar member. Di sini belum saya update ya. Totalnya kan sekarang 24. Ini masih 11. Nah, belum ya. Nanti saya update webnya. Ya, itu besok insya Allah webnya udah otomatis. Ya, saya lagi mengembangkan terus webnya ini. Kemarin saya sudah ngobrol sama Bung Ben. Bung Ben, ini nggak main-main. Kita harus segera menguasai IT secara keseluruhan. Ya, nggak hanya berhenti di sini. Ya, kita sekarang sibuk untuk membuat seminar. Dari seminar kita buat pelatihan, dari pelatihan ke BMM. Nah, itu sepertinya nggak hanya cukup di situ. Nanti kita bisa kembangkan, misalnya kita punya bank kambing, kita punya IBM, ya kan? Kita punya macam-macam, kita bisa kembangkan semua dari IT. Ya, kita bisa misalnya gini, punya data donatur ya. Nanti di sini ada data donatur misalnya ya. Nah, itu kita bisa kirim pesan otomatis. Donatur ini dikirim hari Senin, yang ini Selasa. Isinya juga beda-beda bisa ya. Yang ini hari ini. Nah, itu nanti kita ada toolnya. Cuman nggak tahu, saya nanti tanya Bung Ben. Kalau saya insya Allah sudah bisa, cuman nanti akan saya tanya Bung Ben dulu bagaimana kebijaksanaan di BMM ya. Seperti itu. Contoh misalnya bikin web gitu ya. Kalau bikin web saya 5-10 menit udah selesai. Ya. 5-10 menit udah selesai. Cuman isinya itu. Nah, isinya itu yang perlu dipikir. Yang lama kan mikir isinya. Kalau mikir link-linknya itu bisa cepat. Ya, seperti itu. Ya, ini kemudian buku pedoman ini Bung Ben nggak boleh di-share. Akhirnya saya kirim ke Dropbox. Jadi kemarin saya kasih link di sini, cuman ini sekarang nggak bisa ya. Udah tertutup. Udah nggak bisa. Nah, kemudian ini aplikasi terakhir ya. Jadi nanti aplikasi Siswaf itu akan ada di sini, Pak. Klik gitu ya, ada di sini. Kemudian Bapak langsung pilih nanti, ini belum tak aktifkan, pilih sesuai namanya. Misalnya nomor register BMM 001, dia klik di sini nanti, Pak. Klik gitu ya, nanti akan keluar aplikasinya. Khusus untuk masjidnya Bapak. Ya, satu-satu. Nanti kalau yang ini ya beda. Nanti masjid ini logonya apa, masjid ini logonya apa, beda-beda nanti, Pak. Ya, kita klik aja nomor BMM-nya di situ. Klik akan muncul khusus untuk masjid Bapak. Nah, itu pun ada login ya, login dulu. Klik itu login dulu. Oke, sudah benar loginnya, baru bisa menjalankan aplikasi Siswaf-nya tadi. Ini namanya aplikasi Siswaf. Nah, itu kira-kira pengembangan ke depan ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya ya, supaya nanti ke depan kita bisa lebih mudah ya. Banyak tool-tool IT kita harus menguasai ya. Sekarang orang-orang untuk berdagang itu sudah pakai IT semua, Pak. Mereka sudah tiduran aja. Yang bekerja mesin. Kenapa kita nggak begitu ya? Yang untuk menghubungi Muzaki ya kan? Mungkin kalau pas lagi ulang tahun kita kasih ucapan, pas hari ulang tahunnya bisa, Pak. Kita itu by system. Gitu ya. Kalau doa misalnya kita mau setelah ngirim apa namanya itu? Nota ya kan, kayak tanda terima kita kasih doa, pakai WA juga bisa, tapi kemarin dapat saran dari Bung Ben, kalau bisa sekalian voice note. Nah, kalau voice note sampai sekarang nggak ada programnya ya. Voice note gitu, misalnya Assalamualaikum Pak Deden, ya itu nggak ada voice note kayak gitu, itu nggak bisa tetap. Ya, tapi mungkin bisa, tapi suaranya ini akhirnya sama terus ya, suaranya sama terus. Ya bisa program ini suaranya sama terus. Oke ya, kira-kira begitu untuk saya terkait dengan web ini. Jadi ini masih pengembangan. Saya target ini aplikasi ini bulan apa? Bulan Maret. Ya, moga-moga awal Ramadan ya itu sudah bisa. Aplikasi ini awal Ramadan sudah bisa. Ya, kira-kira karena saya yang paling susah adalah di database-nya. Nah, di aplikasi ini akan ada database-nya, Muzakinya, kemudian laporan keuangannya, semuanya akan buat di sini. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk tool yang lain, Pak, itu bagaimana Pak? Yang tadi untuk masalah apa namanya itu
Muzaki, ya kan, Mustahid, ya kan, itu bisa kalau ada nomor WA, email, ya kan, nanti kita database selengkap mungkin di web, ya, anggap disebut dengan web database, intinya seperti itu. Nah, ini sudah saya praktekkan, misalnya kayak contoh seminar kemarin, dapat sertifikatnya udah otomatis. Nah, kenapa enggak kalau di Siswaf gitu kan? Kalau misalnya dia jadi donatur, kita kasih dia member card BMM masjid apa misalnya, itu bisa kita kirimkan otomatis ke mereka. Seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya, Kak Sukma, Bung Ben, mungkin dari bapak-bapak ada yang ditanyakan, silakan. Siap, baik Pak Haris. Makasih sharingnya. Pak Haris, mungkin kalau boleh kasih usul, mungkin bisa juga dibikin ini Pak Haris, kayak semacam video tutorial Pak Haris. Nanti kan kita sudah punya YouTube-nya BMM. Nah, video tutorial mulai dari mungkin instalasi Dropbox, terus nanti tutorial input ini. Jadi sebelum sesinya Pak Haris untuk menjelaskan terkait aplikasinya, itu Bapak Ibu sekalian juga sudah mulai bisa mempelajari Pak Haris. Jadi nanti pas sesinya Pak Haris itu minimal sudah pada punya bayangan gitu loh Pak Haris. Ya. Ajari di YouTube gitu. Nanti loh, Pak saya Haris. buatkan ininya ya, saya buatkan video tutorialnya. Ini contoh aja deh, kalau ini kita coba buka yang udah keisi siapa ya? Kemarin saya lihat ada yang update. Misalnya Andi ya. Andi coba. Ya, ini sudah ada masuk dari Pak Andi ya. Nah, dia sudah masuk laporan penerimaannya, ini juga sudah ada. Ini sudah masuk ya Pak. Nah, ini tambah nama ya kan. Tadi ada yang nanya, Pak, itu kok namanya nggak ada gitu kan, nama lengkapnya gitu kan. Nama lengkapnya misalnya, ini punyanya Pandi ya, saya nggak mau utek-utek ya, tapi itu ada misalnya, sampai sudah bikin laporan Muzaki, ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6. Nanti input di sini, nama lengkapnya juga ada 6. Tuh. Ah, ada 6. 1, 2, 3. Kemarin kan nanya dia begini, Pak. Diklik, Pak, namanya kok nggak ada? Jadi ini di scroll, Pak, ke atas. Nah. Ya. Itu kadang yang kemarin itu, ini ada namanya, udah diinput. Terus di sini dia bilang, Pak, kok nggak ada namanya? Ya sekali klik ya nggak ada. Harus kan ada scrollnya nih. Nah, gitu ya. Gitu. Ini laporan penerimaan, ini Pak Andi lengkap nih. Karena Pak Andi ini setiap tanya saya jawab, tapi jawabnya besok. Mohon maaf ya Pak Andi. Tapi luar biasa aktif Pak Andi ini ya. Nah, ini harus sudah punya asisten Pak Haris. Oh gitu. Wah, ini ada yang 15 juta nih malah Bang Sukma. Nah, kemudian ini udah otomatis ya, tanda terimanya udah otomatis. Angkanya ini udah nggak perlu angka 1, 2, 3 ini otomatis. Ini kayaknya udah ada yang di delete. Nah, ini print. Nanti kalau udah selesai ini di print. Ya. Ini cuman belum ada ya, maksudnya itunya belum ada isinya ya, di preview. Nah, nanti saya akan ada session, saya remote nanti ya, akan saya remote satu-satu. Ini saya kalau input di sini nanti ngerusak database-nya Pak Andi ya. Nah, ini laporan penerimaannya ini ada. Nanti ini ke depan itu semuanya ada di web ya. Kemudian kita munculkan grafiknya zakat ya kan. Ini kebetulan zakat semua nih. Nah, ini kayaknya saya perlu share juga ya tentang ini, tentang IBM ya, supaya bapak-bapak ada gambaran. Nah, tentang video tutorial dari Bang Sukma, insya Allah Bang Sukma saya akan buatkan. Kalau saya nggak buatkan berarti konsekuensi saya menjelaskan berulang-ulang. Ya, saya paham. Amal jariahnya berulang-ulang Pak Haris. Amal enggak juga sih. Itu setuju Bang. Harus bikin video tutorial. Cuman saya nggak sempat gitu loh. Nggak sempat. Mungkin kalau sudah seminar ini udah jalan by system. Tahu sendiri kan seminar itu kalau di Jogja yang bergerak antum ya kan. Di sini tuh saya. Yang lainnya itu ya Allah ya Rob. Ya sudahlah.
Gak apa-apa lah, ya. Berarti kan saya diizinkan sama Allah untuk dapat amal soleh lebih banyak kan gitu aja. Kalau di Jogja antum ya kan, antum juga sering ya kan, waktunya lebih banyak dari saya, koneksinya lebih banyak di Jogja, ya itu berkah buat antum. Makanya kalau saya di sini itu ya masing-masing repot sendiri-sendiri, ya beda-beda. Kalau di Jawa Barat itu ya penggeraknya 2 orang, lumayan ada temen ya. Kalau di sini itu saya sendiri, Mas. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya seneng ya kan, tapi mereka support gitu. Nah itulah, nanti saya mau coba Bang Abi masih repot. Nah, ini kayaknya Bang Kofur, ini Tangerang juga, ini insya Allah bisa bantu. Ya pokoknya semua paralel lah ya. Ini akan saya sempurnakan semua. Kalau ada masalah nanti saya remote. Nah satu hal yang ingin saya tunjukkan itu adalah masalah yang di IBM. Halo Pak Aris. Nampaknya ada gangguan koneksi ya. Assalamualaikum Pak Aris. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Tampaknya Pak Aris. Ternyata masih banyak orang baik di dunia. Kayak ceritanya aku. Ya, mohon maaf. Nampaknya ada kendala di Pak Aris. Baik, izin sebelum kita lanjut sambil menunggu Pak Aris, izin saya tutup dulu ya Bapak Ibu sekalian karena ini sudah hampir jam 10 malam. Alhamdulillah sesi pada malam hari ini sudah selesai. Mungkin nanti bisa kita lanjut dengan sesi diskusi kalau memang masih memungkinkan. Izin saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Pak Aris sudah masuk. Monggo Pak, saya tadi tutup dulu Pak Aris. Saya tutup dulu forumnya. Silakan Pak Aris, dilanjut lagi Pak. Siap. Saya mau tunjukkan yang IBM aja sambil nanti saya konsultasi sama Bu. Ya, jadi ini ada saya jelaskan kembali ya Pak. Tapi nggak semaksimal itu. Ini contoh adalah player ya. Ini player pupuk lagi gitu. Ya, player untuk IBM. Ya, ini saya